selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Baik, begini. Hari ini saya akan mengulik sedikit tentang madrasah, tempo dulu, kini, dan nanti. Saya akan ditemani oleh 3 narasumber. Yang pertama, Bapak Solihin Magister Pendidikan selaku Kepala Madrasah Alia Negeri 1 Mojokerto. Dan yang kedua adalah Bapak Dr. Haji Husnul Marom, Magister Hukum Islam. Dan yang ketiga, Bapak Dr. Andes Barozi, Magister Pendidikan Islam. Baik, Bapak-bapak, sehat ya? Alhamdulillah. Saya yakin dari bapak-bapak ini sudah terlebih dahulu terjun di dunia pendidikan madrasah lebih dulu daripada saya pastinya. Dan pengalaman-pengalaman yang bapak miliki pasti sangat banyak. Dan tentunya perjalanan berliku sampai bisa menjadi kepala madrasah, sampai mampu menjadi kepala kanwil Provinsi Jawa Timur, dan juga kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Jadi begini Pak, saya dan seluruh pemirsa setia channel YouTube dan Spotify Maksimal ingin tahu bagaimana sih sebenarnya sejarah pendidikan madrasah di Indonesia. Karena tidak mungkin madrasah ini tiba-tiba ada. Pasti kan ada proses-proses yang membentuk itu sebelumnya. Dimulai dari siapa? Monggo, langsung dijawab saja Bapak. Jadi madrasah di Indonesia itu tidak terlepas dari sejarah berdirinya pondok pesantren di Indonesia. Jadi awal mula berdirinya pondok pesantren di Indonesia itu sejak penjajah belum datang di Indonesia sampai penjajah datang di Indonesia, bahkan sampai masa kemerdekaan, dan bahkan sampai sekarang itu pondok pesantren itu tetap eksis. Jadi madrasah di Nusantara itu tidak terlepas dari sejarah berdirinya pondok pesantren. Dan madrasah di awal berdirinya di masa sebelum Indonesia adanya para penjajah, bahkan ketika masa penjajah, madrasah itu ya berjalan sesuai dengan yang mendirikan, mau dicarakan seperti model di Mekah atau di Medina atau di mana saja, terserah Pak Kiai tersebut. Nah, karena ini adalah kebutuhan, maka kebutuhan masyarakat, maka pada saat itu secara progres madrasah itu ada semacam sudah membentuk kelas-kelas gitu. Kelas-kelas. Nah, setelah itu madrasah kita setelah negara kita merdeka, barulah ada penataan termasuk undang-undangnya dan lain sebagainya. Bahkan sekarang madrasah itu sama dengan sekolah dan madrasah adalah sama-sama pendidikan umum. Nah, untuk madrasah adalah pendidikan umum yang berciri khas Islam. Oleh karena itu, tentunya karena madrasah itu berciri khas Islam, maka kita harus bisa tetap menjaga kekhasan secara khusus tadi itu adalah ciri khas Islam. Karena lulusan madrasah itu di samping menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, juga lulusan madrasah itu telah punya modal tentang ilmu agama, bahkan praktek-praktek beragama yang baik, yang benar itu diajarkan di madrasah-madrasah. Itulah yang saat ini pemerintah Gus Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama itu memberikan garis penguatan
moderasi beragama di setiap lembaga pendidikan, baik pendidikan formal, pendidikan non formal yang ada di negeri kita, khususnya madrasah, harus memperkuat moderasi beragama. Dan saat ini lulusan madrasah sudah menyebar di mana-mana, ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota, wakil wali kota, dan seterusnya. Bahkan gubernur itu sudah banyak sekali yang lulusan dari madrasah. TNI, polisi, pegawai dan sebagainya itu juga banyak yang lulusan madrasah. Bahkan presiden kita juga pernah ada yang dari madrasah. Itulah kebaikan dari lulusan madrasah. Dan saat ini madrasah ternyata menjadi perhatian secara khusus, perhatian utama bagi masyarakat, menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk menyekolahkan atau menitipkan anak-anaknya di madrasah. Demikian. Ya. Nah, karena untuk mempertahankan klasmen yang ada di masyarakat saat ini terhadap madrasah, kira-kira Bapak, untuk Bapak Barozi, khususnya madrasah di wilayah Kabupaten Mojokerto, kebijakan apa Pak yang diterapkan supaya klasmen yang ada di masyarakat atau alumni madrasah yang menyebar di masyarakat ini semakin banyak, atau intinya tidak menurunkan semangat kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan putra-putri mereka di madrasah. Jadi kebijakan yang seperti apa? Secara spesifik saya kira terkait dengan kebijakan tata kelola madrasah di Kabupaten Mojokerto juga tidak berdiri sendiri amat eksklusif Mojokerto. Tetap mengacu pada pertama dari sisi pendidikan nasional, kemudian juga mengacu pada regulasi yang mengatur secara khusus terkait dengan keberadaan pendidikan pada madrasah. Nah, implementasinya tentu saja kami yang di kabupaten akan mengawal mengkoordinasikan sistem pendidikan yang dikembangkan dalam sistem undang-undang itu. Dan implementasinya kami memastikan bahwa masyarakat tetap komit dan konsisten dengan peraturan-peraturan. Maka tentu saja di ranah praksis pelaksanaan layanan pendidikan pada madrasah bergerak pada satuan pendidikan masing-masing. Dan sekarang satuan pendidikan madrasah ini sudah otoritas penuh oleh aturan, di mana kewenangan-kewenangan terkait dengan pengembangan akademik, pengembangan kompetensi, pengembangan kurikulum, bahkan sampai pada tataran evaluasi dan penilaian siswa, bahkan lebih ekstrim lagi sampai setelah lulus tidaknya peserta didik ini ada pada satuan pendidikan masing-masing. Maka itu satu kemerdekaan yang luar biasa, keluasan yang luar biasa bagi satuan pendidikan. Maka tantangannya kemudian bagaimana kita membentuk, memastikan bahwa kurikulum kita bergerak sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang ditentukan luar biasa. Dan ini sudah mampu bersaing, kita sudah mampu bersaing. Ini sebenarnya semuanya. Ya, optimis sekali Bapak. Termasuk yang tadi dibilang oleh Bapak Mahrom ya, terkait dengan transformasi digital di lingkungan pendidikan madrasah dan juga moderasi beragama. Nah ini kaitannya Bapak, sorry ini di Madrasah Mojokerto terkait dengan transformasi digital dan moderasi beragama yang ada di Madrasah Mojokerto ini, program yang seperti apa Pak yang sudah mencerminkan dua hal pokok yang menjadi program utama bahkan program nasionalnya Kementerian Agama Republik Indonesia? Terima kasih Mbak Dianita, mohon izin Bapak, terkait satu transformasi digital, kami sudah mulai langkah-langkah program yang mana KBM kita sudah terdigital tidak hanya waktu pandemi,
Namun sekarang berjalan karena sesuai kebutuhan banyak Bapak Ibu guru yang dibutuhkan terkait kesibukan sebagai fasilitator, FASDA, admi, dan master kurikulum yang terbaru, dan itu dikawal. Kemudian yang terbaru adalah kita sudah pengadaan Chromebook untuk terkait digital yang ada di perpustakaan, di mana kami di MAN 1 khususnya itu sudah merancang, walaupun sederhana, tempat masih jauh dari harapan, tapi di dalamnya kita sudah digital semua. Dan yang terakhir, support dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Mojokerto, apa yang terbaru di perpustakaan yang sudah digital selama ini, dan itu sudah digarap sendiri oleh Kepala Perpustakaannya, yaitu Mbak Dianita, terkait nanti semua layanan yang 1225 itu tidak berjejal-jejal di dalam gedung perpus, namun dari pos-pos yang ada di madrasah ini, baik gazebo dan sebagainya, itu sudah terjangkau dengan layanan pendukung digital, yaitu WiFi yang mengupkan itu. Terkait dengan moderasi, di MAN ini sudah bekerja sama dengan Napiter yang ada di Mojokerto, satu-satunya di Indonesia rumah moderasi yang ada di Gedek. Itu sudah kemarin kelas 10 berbarengan dengan Matsama. Itu sudah Bapak Ibu guru di sini untuk sebagai fasilitator moderasi beragama itu sudah ada, asalnya 4, kemudian tambah lagi 2, di sini sudah kurang lebih 8. Nah, sebagai kader-kader Bapak Ibu guru, kemudian diseminasi ke Bapak Ibu guru lain, sehingga alhamdulillah moderasi yang ada di sini sudah tersampaikan, dan insya Allah anak-anak itu sudah mulai akan toleransi. Bahkan YouTube MAN 1 Mojokerto itu sudah moderasi semua, termasuk baik untuk lingkungan sendiri atau untuk lomba-lomba. Itu Mbak yang sudah kami programkan, yang ada di MAN 1 Mojokerto. Terima kasih Mbak Dian. Ya, Bapak, ini sebagai penutup ya, saya ingin mendengar pesan dan kesan untuk MAN 1 Mojokerto serta harapan ke depan akan keberhasilan gedung SDSN dari Bapak Husnul Maron dulu, kemudian dilanjut dengan Bapak Barwasi. Pesan dan kesan untuk MAN 1 Mojokerto. Pertama, tentunya MAN 1 Mojokerto dengan kekompakan tenaga pendidik dan kependidikan untuk mempertahankan prestasi-prestasi yang telah dicatat. Bahkan harus mempunyai cita-cita, prestasi apapun harus diraih oleh MAN 1 Mojokerto, baik prestasi akademik maupun prestasi. Dan saat ini kita dalam waktu dekat kita sudah mempunyai gedung yang sangat bagus, yaitu gedung workshop, dan ini harus bisa memberikan manfaat yang lebih untuk anak didik kita, dan tentunya nanti anak didik kita, karena di sini sudah ada tata boga, tata busana, tata rias, dan juga ada multimedia, operator komputer, desain grafis. Ini adalah kebutuhan bagi masyarakat Indonesia saat ini, dan saat ini
ini menjadi pilihan utama dan pertama bagi masyarakat khususnya Mojokerto, umumnya Jawa Timur, nanti akan berduyun-duyun ke sini. Semuanya akan percaya menitipkan anak-anaknya untuk di sini. Nah, itulah nanti, itu pasti kita kebanjiran anak didik kita. Insya Allah. Dan tetap saya berpesan, apapun prestasi yang kita dapat, kita tetap berusaha mengantarkan anak didik kita berakhlakul karimah. Saya kira itu sebagaimana Pak Kadin tadi, bahwa seiring dengan penambahan sarana prasarana yang makin lengkap, baik gedung, peralatan IT, kemudian jaringan WiFi, kemudian sarana prasarana yang lain, plus ditunjang oleh sumber daya manusia yang handal, yang kompetitif dan berkualitas baik, maka harapan tadi Pak Kamil bahwa pimpinan yang pertama dan utama itu bukan sesuatu yang mustahil. Maka sejalan dengan itu, Sivitas Akademika Komunitas Mandiri 1 hendaknya tahu bahwa ini peluang sekaligus tantangan dan menjawab harapan masyarakat ada di pundak penjenengan semua. Saya sebagai Pak Kantor optimis bahwa masyarakat akan menjadi yang terbaik di Kota Mojokerto. Amin, insya Allah PAN 1 Mojokerto akan selalu nomor 1, tidak akan bergeser. Baik, dari ketiga para narasumber dapat kita simpulkan bahwasanya madrasah tempo dulu, ini dan nanti tetap akan menjadi yang terbaik di masyarakat. Tentunya melalui Kementerian Agama Republik Indonesia dengan dukungan kebijakan dan program-program yang strategis, ini akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan madrasah. Tentunya akan membawa